Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Kak, kayaknya baterai gue lowbat deh kak. Gue bodoh banget ya, gue gak bawa baterai cadangan. Terusan tadi lagi ngecas. Oke, jadi nanti kita bikin 3 video kali ya, khusus perkenalan, terus khusus visa, sama dokumen untuk pernikahan. Oke. So, jadi Ika ini baru menikah dengan seorang warga negara Jerman. Ya. Tapi jujur aku kepo gimana cara kalian bisa berkenalan. Ya. Bisa sharing nggak? Jadi awal perkenalannya tuh di bulan September di salah satu aplikasi. Namanya Christian Date. Itu khusus untuk yang kaum Kristiani ya. Tapi tujuannya tuh bukan hanya untuk cari pasangan untuk menikah doang kak, bisa untuk teman, untuk berteman doang. Untuk sharing-sharing lah ya. Aku awal tujuannya tuh cuma untuk cari temen yang kalau ngobrol tuh nyambung. Jadi aku nyarinya yang jurusannya tuh nggak beda jauh dari aku, kayak harus geofisika, fisika atau enggak engineer gitu kak. Terus aku banyak kenalan gitu sama dari London, dari Italia tuh ada 2 orang. Terus salah satunya suami aku tuh dulunya masih di Rusia. Dia itu engineer. Nah makanya aku tertarik buat ngobrol sebenarnya, karena tujuannya pengen banget S2 ke luar negeri. Aku bahasa Inggrisnya soalnya masih agak kurang dan kurang berani untuk ngomong speaking gitu kan. Jadi aku perlu lawan bicara yang aslinya orang luar. Akhirnya aku itu cuman 3-5 hari gitulah aku udah uninstall lagi karena udah cukup banyak temen. Mati ya. Taruh, lanjut pakai handphone. Untung aku bawa handphone. Lanjut. 3-5 hari doang. Habis itu uninstall karena merasa udah cukup banyak temen dari luar negeri. Akhirnya sama yang lain tuh pengennya tuh yang aneh-aneh lah. Yang lain tuh. Jadi aku karena tujuannya bukan untuk hal-hal seperti itu, cari pacar dan lain-lain tuh, aku jadinya suka pada ngeblok yang aneh-aneh gitu, teman-teman yang aneh, yang awalnya sopan, lama-lama tuh jadi aneh-aneh gitu. Tau lah maksudnya. Terus akhirnya kalau sama yang suami nih, dia tuh sopan banget kak. Makanya jadi kayak penasaran gitu. Kok langka manusia ini? Kok langka, bule tapi kok sopan. Ternyata terus dia nggak minum dan nggak ngerokok. Itu Puji yang Tuhan. buat aku tuh ini. Dan dia salah satu-satunya bule yang awalnya Sorry. awalnya satu-satunya bule yang awal selalu nanya tuh, kamu agama apa? Kita tahu kan bule tuh nggak pernah nanya agama. Dan tiba-tiba tuh dia kayak pengen serius gitu kak. Langsung to the point dari awal ya. Dia nanya agama, terus kayaknya tertarik gitu sama saya kak. Padahal dia sebelumnya nggak pernah kenal cewek Asia selain saya. Nggak pernah nyoba sama cewek Asia gitu. Mantan-mantan dia tuh orang luar semua, orang Rusia gitu kan. Habis itu selang kami tuh baru bisa video call setelah sebulan perkenalan. Karena dia juga orangnya pemalu kan dan cuek sebenarnya. Akhirnya kita lanjut ke video callan. Kebetulan ada gempa Palu tuh bulan September. Kita udah video callan di tanggal 22 September, aku ingat banget. Ganti tangannya pegel. 22 September kita mulai video callan, 28 September gempa Palu, jadi mulai agak lost contact gitu. Selama beberapa hampir seminggu. Karena gempa itu? Ya, karena aku kan HP-nya HP yang cepet banget loh, Bet. Jadi jarang pegang HP gitu. Tapi dia usaha buat kontak aku tuh lewat email. Pinter ya, buat emang niat. Jadi dia tuh malah nyariin gitu, jadi makin penasaran kak.
Kemudian di bulan Oktober itu aku ke Jakarta karena ada kerjaan. Terus aku ngomong kalau mau ketemuan ke Bali yuk, karena aku emang sebelumnya pertengahan tahun 2018 udah ada rencana pengen jalan-jalan ke Bali. Oke. Terus aku bilang kalau mau ketemu ke Bali dulu yuk gitu, karena aku Biar biar lebih- masih temen gitu kan. Iya. Biar meyakinkan juga sih. Karena aku nggak mau langsung ketemuin ke orang Keluarga. tua, ke keluarga gitu. Akhirnya pas di Bali dia datang beneran, dan itu hanya 3 hari doang. Even cuma 3 hari. Cuma 3 hari datang, cuma 3 hari doang untuk Wey, ketemu aku. itu berapa duit yang lu buang? Cuma untuk ketemu aku 3 hari doang datang ke Bali, dan itu pas hari ulang tahun. Oh, Ulang tahun aku. Totui. Tanggal 7, 8, 9 dia balik. Wah, gila. Gokil 3 hari doang. Gokil sih. Itu baru laki-laki. Ada pengorbanan. Jadi yang berusaha tuh bukan cuma satu pihak. Betul, harus dua-duanya. Habis itu balik lagi di Desember, dia ngomongnya pengen serius. Dia merasa cocok gitu. Terus saya tanya alasannya kenapa, karena katanya salah satunya aku nggak matre. Itulah, makanya kita jangan minta-minta duit sama Aku laki-laki. selama pacaran nggak pernah dikirimin duit, apalagi minta duit nggak pernah. Good. Nggak pernah. Terus habis itu aku bilang kalau aku serius datang temuin orang tuaku di Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya mau datang Januari, cuman karena kan baru aja ambil cuti jadi nggak jadi. Oke. Tiba-tiba datangnya di bulan Maret 2019. Itu berarti 3 bulan ya setelah bertemu. Ketemu orang tua, itu langsung ngelamar. Langsung ngasih cincin. Oh my god. Langsung ngasih cincin. Itu hanya 5 apa 7 hari gitu di Palu, Kak. Karena kerjaan. Gila. Dia emang bener-bener minta izin banget sama bosnya gitu. Karena kan harusnya dia belum bisa izin lagi. Oke. Itu gokil sih. Even cuma seminggu tapi niat datang untuk nemuin orang tua, itu baru laki-laki. Habis itu balik, Lanjut. datang lagi Agustus 2019. Karena kangen kan. Oh. Tapi itu cuma seminggu doang. Oke. Habis itu rencananya di tahun 2020 bulan Mei apa April gitu harusnya aku yang ke sini ke Jerman. Cuman karena Covid kan, aku ingat tuh tutup penerbangan tuh di bulan April apa Mei gitu. 2020. 2020 tutup penerbangan karena Covid. Karena aku baru udah mau mulai ngurus visa tuh, udah berkas-berkas sudah mulai persiapin. Ternyata tutup penerbangan jadi nggak jadi. Akhirnya yang awalnya kelihatan lancar banget, Kak, jadinya ya Jadi tiba-tiba tersendat lah ya. tersendat, jadinya kayaknya hampir merasa tuh kayaknya bukan jodoh gitu, Kak. Sampai hampir nggak pernah putus nyambung sih, nggak pernah sama sekali. Tapi pernah pengen nyerah gitu, mau udahin aja karena kan kalau di Indonesia tuh udah umur di atas 25 tuh bagi cewek tuh udah harus nikah gitu kan. Kalau pemikiran kita kan kayak gitu di sana. Nah, posisi aku tuh saat itu udah 26, 25, 26 gitu. Akhirnya karena Covid kita 2 tahun nggak ketemu. Dia bilangnya gini, gimana kalau nikah aja? Nggak usah datang ketemu orang tuaku, yang penting orang tuaku udah tahu kamu, udah beberapa kali video call. Jadi kita mulai urus aja untuk pernikahan. Nah, kita diskusi pengen nikah situnya di mana gitu. Akhirnya memutuskan nikah situnya tuh di Jerman, tapi kita pemberkatan dan adatnya tuh di Indonesia. Karena kan di Jerman kan sekarang gereja tuh banyak yang masih tutup, gitu kan. Udah gitu mahal. Lebih Nah, mahal. Jadi kita tuh memutuskan biar adil gitu, situnya tuh di Jerman, pemberkatan dan adatnya tuh di Indonesia. Jadi meskipun orang tua saya nggak bisa datang ke sini, setidaknya sudah ada acara di Indonesia. Meskipun orang tuanya nggak bisa datang ke Indonesia, udah ada acara di sini, ada sipil di sini. Jadi adil lah. Sama berarti. Iya, jadi gitu. Oh. Seperti itu perjalanannya.
Terus Setelah 2 tahun 2 bulan baru ketemu dan langsung nikah. Oh. Tapi kamu kuat ya LDR selama 2 tahun? Aku apa ya? Aku langganan LDR, Kak. Langganan ya, say. Aku dari awal, enggak dari awal sih. Dari pacar mantan kedua tuh. Mantan pacar kedua tuh emang udah LDR, yang ketiga LDR, terakhir tuh yang sama suami tuh LDR juga. Iya sih. Jadi mungkin udah merasa nyaman waktu pacaran tuh LDR. Karena apa ya? Aku orangnya cukup cuek, Kak. Yap. Karena cukup cuek itu. Sama kalau LDR itu aku ngerasa lebih banyak waktu me time-nya Iya. jadinya. Kalau posesif jangan coba-coba LDR deh. Ya, jangan. Jangan kalau posesif tuh, aduh bahaya. Kalau aku cemburuan tergantung cowoknya. Nah, Kalau cowoknya udah pernah menghilangkan kepercayaan, aku jadinya posesifnya. Jadi jangan coba-coba hilangkan kepercayaan, itu aja sih. Kalau nggak pernah mengecewakan, hilangkan kepercayaan gitu, aku pasti nggak bakalan posesif, nggak bakalan cemburuan, aneh-aneh lah negatif thinking. tapi ini pertama kalinya kamu sama orang luar atau Ya pertama kali. pertama kali langsung blek gitu ya? Yang pertama tuh sampai ketiga tuh orang Indonesia semua. Ini yang aku tuh nggak pernah berpikiran untuk pacaran bahkan nikah sama orang bule. Sama saya. Nggak pernah kepikiran dan nggak pernah nyari. Nggak pernah juga kepikiran untuk pindah ke luar negeri ya? Enggak. Aku nginjak sekarang ini udah seminggu di sini. Kayak Itu masih masih nggak berasa percaya mimpi ya? gitu. Kayak masih nggak percaya. Masih nggak percaya sekarang lah, udah ada di luar negeri gitu di Jerman. Itu masih nggak percaya sih. Bahkan nikah pun aku masih nggak percaya nikah sama Orang luar. orang luar. Kayak kadang kalau bangun tidur tuh rasanya kayak Ini siapa sih? siapa sih? Iya, pernah kayak gitu. Ini siapa sih? Bahkan suami juga pernah kaget, Kak, ngeliat saya. Iya. Iya, dia pikirnya orang lain. Ini dia mikirnya tuh dia masih single gitu loh. Terus tiba-tiba ada orang lain gitu loh. Kaget ya. Kaget ngasih bangun dia. Lucu lah pokoknya. Tapi bagusnya keluarganya suami kamu itu dia agamanya kuat. Ya, agamanya kuat banget. Makanya pertama kali kenalan tuh dia nanyanya itu agama. Agama apa? Agama kamu apa? Aku ngomongnya kan Kristen. Terus dia nanya lagi, Kristennya Kristen apa? Kan ada Katolik tuh, Ortodoks. Kalau di Rusia kan banyakan Ortodoks. Ortodoks. Nah, kebetulan dia ternyata Protestan. Terus aku nak bilangnya Protestan. Dia ngomongnya gini. Dia langsung ngirim salah satu video. Kamu ibadahnya seperti ini nggak? Oke. Langsung saya ngomong iya seperti itu. Dia bilang oh ya oke. Nah, makanya dari situ dia langsung berasa cocok gitu. Karena emang ibunya itu kuat banget agamanya, Kak. Jadi dia dididik juga agamanya untuk kuat ya. Dia tuh kalau pergi kemanapun, bahkan pergi ke Indonesia kemarin untuk pertama kali. Saat antar dia hotelnya, aku ngeliat di samping tempat tidurnya tuh ada Alkitab. Dia bawa terus kemarin pas mau pergi kerja, orang kan sibuk tuh ngisinya pakaian ya. Dia ngomong gini, Alkitab saya mana? Alkitab saya mana? Tetui. Aku aja jarang baca Alkitab. Malah dia lebih kuat agamanya ya. Iya, dia malah yang selalu sering ngingetin buat doa tidur, bangun tidur doa gitu-gitu. Jarang laki-laki seperti itu. Pertahankan, say. Amin, meskipun suka ngomel ya. Nggak apa-apa, normal. Nya Leo nih. Iya, kita soalnya aku sama suami Edi itu sama guys, bintangnya. Ulang tahunnya sama, Tanggal 10 dan bulannya Agustus. sama, 10 Agustus. Iya. Orang-orang Leo tuh suka ngomel. Betul. Ngomel, nggak jelas. Tapi hatinya baik kan? Iya, kalau ngomel tuh bentar doang. Orang bahkan mikirnya tuh kita orangnya sombong. Ya, Mikirnya sombong, kalau mikirnya nggak negur pasti dipikirnya sombong. Padahal aslinya mah bawel. Aku suamiku tuh ya, Nah, kalau orang lihat tuh kayak kalau nggak ngobrol ya cuma lihat sekilas gitu. pada takut. pikirnya tuh antara sombong, galak, kayak gitu. Tapi kalau kan udah ketemu kan, itu tuh gokil banget orangnya aslinya. Iya, si Maria aja kan nanya, Kak gimana orangnya Kak? Lucu kayak teddy bear suaminya. Aku bilang gitu. Iya, suamiku kayak teddy bear. Aku selalu bilangnya dia snowman. Kalau nggak snowman itu loh, yang Martian the Bear.
Aku Marsianya soalnya. Soalnya Maria kan orangnya sama kayak aku, kalau kenal sama orang baru tuh agak masih tahan dulu nih Gitu, ya. untuk nunjukin sifat asli kita. Tapi kalau udah masuk, oke, tunjukkan aslimu gitu. Kayak gitu sih, selalu welcome sama teman-temanku. Aku pas ngomong, aku pengen ke rumahnya itu loh Kak Lona. Dia kan awalnya belum tahu kalau Lona yang mana. Itu yang aku sering tanya-tanyain masalah. Terus Pokoknya banyak. di sini udah sini. Iya, dia langsung semangat. Oh iya boleh. Bahkan malam itu Kak, habis dari rumah Kalona, dia langsung gini, pas jam 9 malam, kita keluar yuk. Ada nggak temenmu di mana gitu? Dia saking nggak ada temennya di sini juga. Oh, dia nggak punya teman juga di sini? Kan dia baru. Oh iya sih. Jadi saya bilang ada sih teman di Wuppertal, tapi kayaknya belum di sini. Dia bilang coba hubungin dia sekarang. Itu loh yang aku bilang hari Sabtu pengen ke rumah Kalona. Itu dia yang nyuruhnya cepet-cepet hari Jumat. Oh, oke. Sekarang aja yuk, sekarang aja. Nggak tahu kenapa. Dia tuh gitu, seneng banget kalau ada temen-temenku. Mungkin biar aku berarti juga sama kayak Stefan ya. Biar kita nggak ini kesepian. nggak homesick. Apalagi nanti kamu kan cuma 2 bulan, 3 bulan lah di sini. Nanti kalau ketika kamu udah fix pindah ke sini, Kenapa? Bakal homesick parah. Makanya sih. tuh dia tuh nyuruh aku belajar ini loh. Belajar bawa mobil. Oh, oke, biar gampang mobilisasinya lah ya. Jadi ntar nanti kalau misalnya dia sibuk kerja, kan dia sering kerja keluar gitu. Dia bilangnya ntar ini deh kamu harus bisa bawa mobil gitu. Jadi sebelum aku kesini aku 2 bulan lalu belajar bawa mobil di Palu. Oke. Karena dia yang nyuruh. Dia bilang wajib ya bisa bawa mobil sendiri. Karena takutnya kalau saya sibuk kerja keluar, kamu nggak ada temen, kamu bisa ke tempat teman-temanmu gitu dengan mobil. Karena nggak ribet kalau naik mobil, bilangnya gitu. Oh ya udah. Kemarin aku sempat belajar mobil kan, cuman aku nyerah soalnya kamu lihat sendiri orang-orang Jerman gimana sih kalau bawa mobil. Ini kenceng banget ya. Iya. Nah, kalau di tol tapi iya. Aduh, parah deh. Orang kemarin kecelakaan yang artis itu yang 100 Vanessa Angel. Itu mah dia kekencangan banget bentar. Kalau Ntar ya guys. Ini mohon maaf kameranya diganti, makanya kualitasnya acok-adul ya. Pakai handphone. Nggak apa-apa lama ininya durasinya supaya iklannya banyak. Tetap cari AdSense ya. Ya dong. Tapi gimana menurut kamu perbedaan waktu kamu berhubungan sama mantan yang di Indonesia dengan ketika sama orang luar negeri itu gimana? Kalau orang luar negeri itu lebih romantis dan pengertian. Iya. Betul. Lebih romantis sih kalau orang luar tuh. Menurut aku ya sama, lebih pengertian dan lebih menghargai perempuan. Tapi aku nggak bilang kalau orang Indonesia nggak menghargai ya, maksudnya lebih menghargai suami aku sih. Aku merasa lebih menghargai kalau mau dibandingkan ketika aku sama cowok-cowok sebelumnya. Tak semuanya sih sebenarnya. Nggak semuanya, nggak tapi yang kita kenal lah ya. Kita nggak boleh menyamaratakan gue sama orang Indonesia tuh seperti itu. Soalnya emang udah jodohnya dapatnya seperti itu. Terus happy-nya lagi kita punya pasangan yang nggak minum alkohol, nggak ngerokok, sama pengertian. Dia nggak pernah memaksakan kehendaknya gitu. Pokoknya segala sesuatunya tuh harus didiskusikan juga. Dan bener-bener open minded banget. Bener. Pola pikirnya tuh dewasa. Bentar ya, ada pembangunan. Tapi setelah kamu udah seminggu nih di Jerman, suatu saat nanti kamu pengen nggak sih pindah ke Jerman? Rencananya sih pengennya pensiunnya di Indonesia gitu. Pengen ya, sama berarti kita pemikirannya. Pengennya pensiunnya di Indonesia. Kalau kotanya kan belum bisa nentuin, yang penting di Indonesia. Tapi kalau nantinya kita punya anak, pengennya anaknya tetap di Jerman. Iya, sama. Karena kita tidak menutup kemungkinan aku nggak munafik ya kalau Jerman kan tingkat pendidikannya lebih bagus.
dibandingkan di Indonesia. Gratis lagi Dan sampai gratis. uninya. Jadi aku berharap kalau aku nanti punya anak tetap di Jerman gitu. Sama kita berarti. Sisanya ntar kalau udah selesai sekolah dia mau kerjanya di mana Itu terserah. Mau dia jadi apa juga terserah. Yang penting baik, Iya, halal betul. gitu. Jangan mengecewakan orang Orang tua. Yang penting sisanya aku lebih open minded sih, terserah dia gitu. Tapi berarti tidak akan berencana untuk pindah warga negara juga. Untuk sekarang ini aku belum berpikir. Soalnya pindah. kalau memang kamu mau stay-nya di Indonesia, memang akan lebih baik jangan pindah. Aku memang berpikiran untuk tidak pindah sih Kak. Hmm. Karena menurutku sayang gitu. Betul. Soalnya kalau kita udah pindah, terus kita mau traveling ke negara kita sendiri, mau stay-nya agak lama, Susah. mahal, susah, ribet. Masa kita mau pulang ke negara asal kita? Karena aku kan keluarganya kan di Indonesia semua. Betul. Jadi ya janganlah. Dan semoga suami nggak memaksakan masalah Itu paling penting sih. Karena dia kan, kalau suami saya kan kerjanya kan Kak keluar-keluar. Dia takutnya ntar ada kan negara yang bukan Schengen gitu kan. Kayak Oke. Inggris gitu Iya, kan. Dia butuh kan visa segala macam. Nah, dia takutkannya seperti itu. Jadi ketika dikerja kayak di Inggris gitu, aku nggak bisa ikut. Oh, oke. Makanya saya ngomongnya ntar lah dilihat. Tapi saya berharapnya tetap WNI. Yap. Nanti aja kalau udah pensiun sama kayak aku juga tunggu pensiun dulu, Iya. baru pindah. Benar-benar. Gitu, menikmati hari tua di negara asal. Betul sekali. Soalnya kan lebih murah juga. Iya, di sini kita nyari duit yang kerasa, yang paling Kalau banyak. masih muda tuh bagusnya di sini. Cari duit. Cari tabungan. Ntar kita bisa beli aset di Indo. Betul, Kita sisa diolah. menikmati doang. Betul. Jadi nggak perlu nyusahin anak-anak. Betul. Jadi jangan jadikan anak Anda investasi ya. Jadi kita punya ini. Punya tabungan, Punya tabungan sendiri. Ya, begitulah. Seperti itu. Kehidupan kita. Oke, kalau begitulah. Tapi bahagia ya dalam pernikahan. Bahagia. Puji Tuhan. Dan itu yang semoga paling seterusnya penting. bahagia. Amin, amin, Amin. sampai maut yang memisahkan. Amin. Karena ini kan baru seminggu Kak. Kalau pacaran masih bisa gonta-ganti pasangan, boleh selingkuh. Tapi kalau udah menikah satu untuk selamanya. Itu prinsip hidupku. Sama. Karena iya nikah itu satu untuk selamanya, benar. Oke lah kalau begitu teman-teman, kita udah nyampe Kaufland, mau belanja dulu. Dadah semuanya, jangan di skip ya iklannya, butuh duit, mau nabung. Oke Indo. Dadah, bye bye, cuci.